Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Hari ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Rianto Gunawan yang bertanya mengenai permasalahan hutang piutang dari CV-nya gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah Pak Rianto ini tinggal di Bekasi, pemilik CV Sumber Rejeki perusahaan home industry. Nah, beliau mau bertanya apakah yang harus saya lakukan apabila pembeli barang tidak mau membayar hutang atas barang yang sudah dikirimkan dan sudah jatuh tempo pembayaran. Nah, bila komunikasi baik-baik sudah tidak bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Rianto sebagai selaku direktur mungkin ya atau pemilik CV Sumber Rejeki ini? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya bahwa sebenarnya sebuah perjanjian itu lahir dari sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Nah, kesepakatan yang dibuat ini bisa dalam bentuk lisan, juga bisa dalam bentuk tulisan. Dalam hal ini, apabila kita melihat dari Pak Rianto, berdasarkan surat invoice atau mungkin surat pesanan order gitu ya, surat PO atau apapun gitu ya, maka kita lihat di sini ada kesepakatan yang dibuat oleh para pembeli dan juga para penjual antara CV Sumber Rejeki dan juga kepada konsumen gitu ya. Dalam hal ini CV Sumber Rejeki kita sebut sebagai produsen. Nah, apabila memang CV Sumber Rejeki ini sudah melakukan tugasnya untuk mengirimkan barang dan kemudian si konsumen ini sudah menerima barangnya, maka sebenarnya di situ sudah terjadi prestasi gitu ya. Jadi CV Sumber Rejeki ini sudah melakukan prestasinya mengirimkan barangnya ini kepada si pembeli. Nah, sebenarnya kalau kita mau menelisik gitu ya pasal 1458 Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebenarnya dalam pasal 1458 itu menyatakan bahwa jual beli sebenarnya sudah dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya itu belum dibayar gitu ya. Jadi jual beli ini sebenarnya sudah dianggap terjadi gitu ya, dianggap telah terjadi atau sudah terjadi apabila memang kedua belah pihak ini sudah menyetujuinya. Nah, di dalam 1459 sebenarnya di situ diatur bahwa hak milik atas barang yang dijual itu tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahan itu belum dilakukan menurut pasal 612, pasal 613 dan juga pasal 616 gitu ya, 616. Nah, pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri itu mengatur bahwa penyerahan kebendaan bergerak terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh dan atau atas nama pemilik atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada gitu ya. Jadi adanya penyerahan kebendaan bergerak gitu ya. Maka sebenarnya pada saat itu ya sudah terjadi penjualan gitu ya, atau hak milik atas barang itu sudah dijual gitu ya dan sudah berpindah kepada si pembeli. Nah, kembali kita pada pertanyaan dari Pak Rianto gitu atau pada kasusnya Pak Rianto. Pak Rianto di sini kan menjelaskan bahwa mereka sudah sepakat, mungkin ya dalam hal ini saya melihat bahwa sangat mungkin sudah ada surat PO gitu ya yang keluar dari CV Sumber Rejeki ini kepada si konsumen gitu ya. Nah, sebenarnya berdasarkan surat itu atau berdasarkan invoice itu, maka sebenarnya konsumen ini wajib untuk membayar gitu ya. Berdasarkan pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa kewajiban utama dari si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan gitu ya. Jadi kewajiban utama oleh si pembeli, kewajiban utama gitu ya, sekali lagi saya tekankan, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian gitu ya pada waktu dan tempat yang sudah disepakati atau yang sudah ditentukan. Nah, dalam hal ini apabila memang pembeli ini tidak melakukan pembayaran seperti yang sudah disepakati, maka dia sudah melakukan wan prestasi atau dia sudah melakukan perbuatan ingkar janji. Nah, apabila dia sudah melakukan perbuatan ingkar janji, maka pertanyaan Pak Rianto, kalau saya sudah tagih dengan patut, dengan baik, apa lagi yang bisa saya lakukan? Maka sebenarnya karena tindakan perbuatan ingkar janji yang sudah dilakukan oleh konsumen ini,
maka Pak Rianto sebagai pemilik CV Sumber Rejeki bisa menuntut atau menggugat gitu ya Wan Prestasi kepada si pembeli gitu ya, kepada si konsumen ini. Nah, dasarnya apa ya? Dasarnya dari pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kewajiban utama dari si pembeli ini adalah melakukan pembayaran gitu ya, karena ya prestasi yang dilakukan oleh Sumber Rejeki sudah dilakukan gitu ya, sudah selesai dilakukan, artinya bahwa barang itu sudah diterima oleh si pembeli. Nah, tetapi di sini saya ingin menegaskan gitu ya, atau mengingatkan kembali kepada para produsen gitu ya, secara khusus kepada Pak Rianto, bahwa sebenarnya pembeli itu juga diatur atau dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana perlindungan konsumen ini diberikan hak dan kewajiban gitu ya, memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui informasi yang jelas atas barang yang dibeli. Nah, saya ingin melihat dulu, atau saya ingin membantu Pak Rianto untuk melihat terlebih dahulu apakah memang ada permasalahan dengan barang yang dikirim atau produk yang dikirim. Apakah memang ternyata produk yang dikirim ini masih dalam permasalahan, terus kemudian si pembeli ini masih negosiasi, oh ini ada barang yang cacat, oh ini ternyata tidak sesuai dengan yang digambarkan atau yang dideskripsikan. Nah, sebenarnya pada saat itu negosiasi perlu dilakukan gitu ya, artinya bahwa dari penjual dan juga pembeli harus bisa sepakat atau berdiskusi untuk mendapatkan masalah atau solusi terbaik atas permasalahan yang sedang dikomplain, atas komplain yang diberikan oleh si pembeli ini, sehingga keduanya ini bisa mendapatkan win-win solution. Tetapi kalau ternyata memang barang ini sudah dikirimkan berdasarkan spesifikasi yang diminta gitu ya, sudah sesuai dengan yang dideskripsikan, sudah sesuai dengan gambar, dan kemudian pembeli ini tidak melakukan pembayaran atau tidak melakukan prestasi yang dia lakukan, ya saya bisa mengatakan bahwa pada saat itu penjual atau dalam hal ini CV Sumber Rejeki atau Pak Rianto ini bisa melakukan gugatan wan prestasi atau perbuatan ingkar janji. Nah, kenapa saya meminta atau saya mengusulkan gitu ya, memberikan saran untuk melakukan perbuatan ingkar janji? Karena dalam hal ini kan pasti sebuah CV badan usaha gitu ya, atau perorangan lah ya, kalau kita ingin untuk barang kita, kalau kita membeli atau menjual sesuatu, kita kan berharap untuk uangnya itu kita dapatkan gitu ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kembali uang, maka kita harus masuk ke bagian perdata gitu ya, ke hukum perdata. Hukum perdata ini lebih khusus mengatur tentang ganti rugi. Jadi kita bisa mendapatkan kembali apa yang memang kita tuntut gitu ya. Nah, berbeda dengan kalau kebanyakan atau seringnya orang-orang itu masuk ke ranah pidana atau lapor polisi. Benar, lapor polisi ini bisa juga memberikan ancaman dalam tanda kutip kepada si pembeli, dan dia kemudian takut dia melakukan pembayaran gitu ya. Tetapi kalau kita mau lihat dari sudut pandang pengertian tentang hukum pidana itu sendiri, sebenarnya hukum pidana itu lebih ke efek jera terhadap orang tersebut. Jadi orang itu kemudian bisa dipenjara atau dituntut pidana, dia masuk penjara, tetapi ganti rugi itu tidak didapatkan gitu ya. Karena ganti rugi sekali lagi itu masuk ke bagian perdata, bukan ke bidang pidana. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga ini bisa memberikan manfaat atau memberikan titik terang gitu ya kepada Pak Rianto, dan kemudian bisa mengetahui dan memahami langkah hukum apa yang paling tepat untuk bisa diambil dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa email di lasa@lasaadvocate.com atau kalian bisa tulis di kolom pertanyaan. Saya akan mencoba untuk menjelaskannya melalui video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.